Saya hanya tahu nama ibu saya di rapot SD saya. Boleh nggak saya membenci ibu kandung saya yang telah melahirkan saya? Semoga lewat kajian ini ada yang tahu keberadaan ibu saya. Nama ibu saya Nurul Isbandiah. Nurul Isbandiah. Nurul Isbandiah. Ya. Mudah-mudahan FYP ya Mbak ya. Amin. Amin. Biar sampai kepada ibunya. Baru kali ini saya berharap FYP. Tapi beliau meninggalkan saya sejak saya umur 3 tahun. Sampai sekarang saya 31 tahun. Dari kecil saya dirawat oleh nenek saya dan uak saya. Saya mau nanya, boleh nggak saya membenci ibu kandung saya yang telah melahirkan saya? Tapi beliau meninggalkan saya sejak saya umur 3 tahun. Sampai sekarang saya 31 tahun. Dari kecil saya dirawat oleh nenek saya dan uak saya. Saya hanya tahu nama ibu saya di rapot SD saya. Sekarang saya juga telah menjadi ibu. Anak saya 3. Semoga lewat kajian ini ada yang tahu keberadaan ibu saya. Nama ibu saya Nurul Isbandiah. Nurul Isbandiah. Nurul Isbandiah. Ya. Mudah-mudahan FYP ya Mbak ya. Amin. Amin. Biar sampai kepada ibunya. Baru kali ini saya berharap FYP. Ya, lanjut Mbak. Udah itu aja Pak Ustadz. Saya cuma mau nanya, bolehkah saya membenci beliau karena telah meninggalkan saya? Beliau kabur meninggalkan anak-anaknya. Kalau ayah Ayah juga meninggalkan saya di usia yang sama, di usia yang sama. karena mereka divorce, Iya, ditinggalkan di nenek. iya. Ayah udah tahu di mana? Ayah saya tahu, saya Tahu. di Cirebon. Ayah saya sudah mengunjungi. Udah nanya ke ayah keberadaan ibu di mana? Udah, Nggak tahu juga. nggak tahu juga karena beliau setelah menikah lagi. Mbak punya saudara? Ada kakak saya. Kakak juga nggak tahu. Kakak saya umur 5 tahun. Anak sekecil itu tidak mengingat memori Ya, apa-apa, ya. Pak Ustadz. Ya maksudnya kakak nggak tahu keberadaan ibu sekarang juga Nggak sama tahu. ya. Jadi berdua ya, kakak Iya, sama adik. dari kecil kami dirawatnya oleh nenek dan uak. Baik. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebankan seseorang kepada sesuatu yang di luar kemampuannya. Apa kemampuannya? Misalnya kemampuan untuk mencintai dan tidak mencintai, itu la yumlak, tidak bisa dikendalikan. Jadi kita kadang-kadang nggak bisa mengendalikan untuk tidak mencintai seseorang, padahal itu nggak boleh kita cintai gitu, nggak bisa dikendalikan perasaannya ya. Yang bisa kita kendalikan adalah perilakunya, ekspresinya, sikapnya. Maka muncullah namanya cinta dalam diam. Diam-diam mencintai tetapi tidak ada yang tahu, maka itu adalah cara dia mengendalikan perasaannya. Tapi perasaannya tetap ada, cuman dia tidak pernah menyatakannya, tidak pernah mengekspresikannya. Maka kalau itu berlaku dalam cinta, berlaku juga dalam benci. Kadang dia muncul begitu aja dengan berbagai macam alasan di masa lalu, dan kita nggak kuasa mengendalikan. Kita tahu ini nggak baik buat saya, juga nggak baik buat orang tua saya, tapi saya nggak kuasa mengendalikan rasa ini gitu. Itu namanya la yukallifullahu nafsan illa usaha, yang di akhir surat Al-Baqarah. Kemudian setelah Allah menjelaskan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, Allah mengajarkan kita doa. Apa doanya? Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Salah satu di antara doa yang panjang, wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan pikulkan kepada kami apa yang kami tidak mampu memikulnya. Dalam cerita Mbak Intan adalah rasa benci. Maka coba Mbak Intan sering-sering baca doa itu.
Karena rasa benci itu syai'un la yumlak, sesuatu yang nggak bisa dikendalikan. Dan itu berat rasanya di hati kita, sehingga Allah mengajarkan doa Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi. Ya Allah, jangan pikulkan kepada kami apa-apa yang kami tidak sanggup untuk memikulnya. Bisa ujiannya adalah perasaan cinta, perasaan benci, perasaan marah, perasaan dendam, perasaan sakit hati. Itu kan semuanya perasaan yang nggak bisa dikendalikan, dan itu sangat berat di hati kita, sehingga kita minta supaya Allah meringankannya dengan doa Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Jadi saya nggak akan memberikan fatwa tentang boleh dan tidak boleh, karena kata boleh itu menjadi validasi, kata tidak boleh itu menjadi judgement. Saya lebih suka memotivasi Mbak Intan untuk mengambil sebuah langkah-langkah yang insya Allah konstruktif buat mentalnya Mbak Intan, konstruktif juga kelak buat hubungan antara Mbak Intan dengan orang tua. Apa? Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Dan kita doakan semoga Mbak Intan suatu saat di waktu yang tepat, di waktu yang nyaman, Allah pertemukan kembali dengan ibunya dalam keadaan yang lebih baik, dalam keadaan yang Allah sama-sama meridhoi keduanya, insya Allah. Allahu a'lam.